Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kali ini kami kelompok 11 akan memberikan materi tentang public sector accounting and budgetary accounting untuk mengetahui bagaimana memahami posisi anggaran dalam akuntansi sektor publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Erlinda Septiani dan teman saya Diki Aditya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah situasi internasional atas penggunaan basis akrual. Dalam akuntansi pemerintahan, salah satu reformasi yang dipilih oleh banyak negara adalah penerapan dasar akrual. Reformasi ini merupakan langkah pertama menuju adopsi dasar akrual dalam penganggaran. Reformasi ini juga telah dilakukan di berbagai negara dengan kedalaman dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Dari perspektif anggaran, saat ini sebagian besar negara masih menerapkan dasar kas. Selain itu, dasar kas juga masih digunakan pada sistem akuntansi oleh banyak negara. Hanya Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya yang saat ini sudah menerapkan dasar akrual pada anggaran mereka. Namun, negara-negara seperti Amerika Serikat, Denmark, Belanda, Islandia, atau Kanada saat ini untuk transaksi tertentu ditulis atas dasar akrual dan mereka secara serius mempertimbangkan untuk memperluas aplikasi penggunaan dasar akrual. Pengelolaan keuangan negara atau daerah di Indonesia. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditinjau dari sisi keilmuan ekonomi dan manajemen disebut sebagai manajemen keuangan publik atau public finance or public financial management. Berdasarkan literatur tentang public financial management, masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara mencakup masalah diantaranya pertama, akuntansi, yang kedua, anggaran, yang ketiga, pengendalian atau pengadaan, yang keempat, audit atau pemeriksaan atau pengawasan. Keempat masalah utama tersebut, bila dikelola dengan baik, maka akan dicapai suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih populer dengan istilah sistem pengelolaan keuangan publik atau negara atau pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sistem pengelolaan keuangan publik tersebut selanjutnya ditinjau dari keilmuan dapat disimpulkan kurang-kurangnya memerlukan 3 bidang ilmu, yakni akuntansi publik, ilmu anggaran atau penganggaran publik, dan ilmu audit atau auditing atau pemeriksaan publik. Anggaran sektor publik. Menurut Freeman 2003, dalam Nordiawan 2006, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan, pertama, rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Yang kedua, estimasi besar biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Yang ketiga, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, maka diperlukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman bagi organisasi publik dan atau pemerintah dalam penyusunannya. Prinsipnya diantaranya yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, keutuhan. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriasi, yaitu jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis. Yang kelima, periodik. Yang keenam, akurat. Yang ketujuh, jelas. Dan yang terakhir, transparan. Peran sektor publik dalam hal ini pemerintahan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik
merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa yang politiknya tinggi. Anggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintahan dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik. Yang pertama, aspek perencanaan. Yang kedua, aspek pengendalian. Dan yang ketiga, aspek akuntabilitas publik. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas untuk mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Sektor publik penting karena beberapa alasan. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya atau scarcity of resource, pilihan atau choice dan trade-off. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Alasan pentingnya anggaran sektor publik. Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup yang paling luas di antara organisasi publik lainnya. Oleh karena itu, organisasi sektor publik seringkali merujuk pada organisasi pemerintahan. Aktivitas pemerintah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam menyusun aktivitas keuangan pemerintah, yang meliputi aktivitas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai representasi dari negara. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Diki. Sistem penganggaran publik merupakan satu kesatuan sistem dari mulai merancang anggaran publik sampai dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran publik. Setiap tahapan dalam sistem penganggaran publik menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik sebagai bentuk dari sistem pengendalian dan pengawasan, sehingga rancangan anggaran dan pelaporan tersebut merupakan bagian dari informasi publik dan terbuka untuk publik. Sistem akuntansi yang melaksanakan dan melaporkan anggaran disebut akuntansi anggaran, yang mencatat dan menyajikan akun realisasi kegiatan dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama dari teknik adalah menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Realisasi anggaran sektor publik ditinjau dari dalam aplikatif Kartu Indonesia Sehat. Latar belakang kasus ini adalah fenomena yang berkembang di Indonesia adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Menurut suaradewata.com tahun 2016, hal ini tidak saja terjadi di perkotaan namun juga merambah hingga pedesaan sehingga terdapat anekdot dalam masyarakat bahwa orang miskin dilarang sakit. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Padahal pada tahun 2016 pertama kalinya dalam sejarah anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau sebesar 106,1 triliun rupiah, naik signifikan sebesar 43% tahun ini yang hanya 74,3% menurut detik.com tahun 2015. Dana perlindungan sosial sepanjang tahun 2015 yang semua dijadwalkan akan dikucurkan ke masyarakat selama 6 bulan, diperpendek menjadi 4 bulan. Hal tersebut membuat pemerintah harus mengurangi dana cadangan perlindungan sosial atas kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam anggaran dan pendapatan belanja negara perubahan atau APBNP tahun 2015 dari yang semula 29 triliun rupiah menjadi 22,5 triliun atau dikurangi.
Penurunan dan kenaikan jumlah anggaran tidak menjadi masalah selama anggaran yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik agar dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat yang membutuhkan. Pada kasus ini mengangkat penelitian di RSUD Labuang Baji Kota Makassar untuk melihat sejauh mana penerapan Kartu Indonesia Sehat atau KIS bagi masyarakat miskin, mengingat KIS ini dikeluarkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya. Menurut Donaldson tahun 1991 bahwa adanya stewardship theory, yaitu hubungan steward dan prinsipal sebagai pemberi mandat memberi tanggung jawab kepada steward atau pihak pemerintah agar pengelolaan sektor publik lebih responsif dan akuntabel, termasuk di dalamnya penerapan akuntansi berbasis akrual yang dianggap lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya serta pencapaian hasil terhadap kinerja steward atau pemberi layanan kepada prinsipal agar meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan harapan masyarakat. Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Proses realisasi anggaran sektor publik pada penerapan Kartu Indonesia Sehat. Proses realisasi anggaran pada sektor publik pada penerapan Kartu Indonesia Sehat masih menimbulkan kesemrawutan yang dikarenakan beragamnya program kesehatan dari setiap pemimpin yang memangku jabatan dinilai menyebabkan kesemrawutan program dari peraturan yang ditetapkan. Kesemrawutan dalam pelayanan kesehatan secara tidak langsung menyebabkan kesemrawutan dalam proses perealisasian anggaran. Indikator pengukuran anggaran tidak berjalan efektif karena anggaran tidak terrealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan pada waktu perencanaan. Kesemrawutan ini menyebabkan banyaknya pos-pos anggaran yang tidak terpakai dan dapat menimbulkan penyimpangan anggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu, apa sih peran stewardship teori berdasarkan realisasi anggaran tersebut? Jadi, peran stewardship teori dalam penelitian ini sangat berguna bagi penyusunan hingga perealisasian suatu program anggaran, terkhusus dalam penyusunan dan realisasi anggaran mengenai program Kartu KIS PBI ini. Selain itu pula, stewardship teori berperan sebagai acuan perilaku bagi pemimpin dalam membuat dan mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyatnya. Hal ini didasari oleh adanya kepercayaan besar dari masyarakat kepada pemimpinnya, terkhususnya pada bidang kesehatan yang memiliki peran vital guna memajukan dan mensejahterakan bangsa itu sendiri. Kesimpulan dari kasus pada kali ini yang pertama yaitu proses realisasi anggaran sektor publik dalam hal implementasi kebijakan program KIS bagi rakyat miskin sudah terselenggara dengan baik. Meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek-aspek tertentu seperti dalam hal sosialisasi mengenai program KIS yang masih kurang, baik itu bagi tenaga kesehatan di rumah sakit maupun bagi pasien pemegang kartu KIS. Dalam hal pengklaiman dana KIS oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan pun tidak menemui kendala yang berarti penolakan klaim oleh pihak bagi pasien pemegang kartu KIS. Pelayanan yang diberikan telah memadai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah stewardship theory yang sangat dibutuhkan dalam penganggaran keuangan negara. Sifat teorinya yang mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada mementingkan kepentingan individual semata sangatlah penting dimiliki oleh setiap pemimpin, terkhusus dalam penyusunan dan realisasi anggaran mengenai program kartu KIS. Pendataan mengenai peserta KIS mencerminkan bahwa terdapat ambiguitas informasi mengenai siapa yang layak memiliki kepesertaan KIS. Permasalahan mengenai transparansi jumlah anggaran yang digunakan juga berada pada taraf yang masih mengecewakan. Kedua hal tersebut secara tidak langsung membuka pintu penyelewengan yang baru bagi pihak-pihak yang bersifat oportunistik. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 11. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.